Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa bi sahbihi sabri bi sabri wa bil lisani yafqahu qawli. Mohon maaf, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan macam nikmatnya kepada kita sehingga kita semuanya dapat berkumpul bermuajah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian Aizah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Salawat salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan dari kajian kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Qulaib bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaumi utlubul jannata bi juhdikum wa qarabu minan nari bi juhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu ahliha wa innal jannata mahfuzatun bil makarihi wa innan nara mahfuzatun illa dati wa syahawat walatul yamnakum adil akhirah. An-Qulaib bin Hazim radhiyallahu ta'ala, dari Qulaib bin Hazim radhiyallahu ta'ala berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya telah mendengar perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya qaumi utlubul jannata bi juhdikum, wahai kaumku raihlah surga bi juhdikum dengan upaya dirimu, wa qarabu minan nari bi juhdikum, dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu. Jadi kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ibadah baik kita. Kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena keturunan kita atau bukan karena orang lain, tapi melainkan kita sendiri yang mencari jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat di kitab Duratul Nasihin, ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah Az-Zahra ketika itu meninggal dunia, ketika mau dimakamkan digotong kerandanya oleh suaminya sendiri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian dua putranya Hasan Husain dan sahabat Nabi Abi Dzar Al-Ghifari
Dia sedang tidurkan randanya lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Abu Dhar Al-Ghifari berkata kepada kuburan, pada liang lahat, wahai kubur, tahukah siapa yang aku bawa ini? Dia adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita ini, kita mengasih tahu sama kuburan, ini yang saya bawa ini orang yang mulia, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemuliaannya dengan nasabnya, dengan amal baiknya, dengan sunnahnya, sehingga ia tercatat masuknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kubur pun berkata, aku ini adalah tempat amal soleh. Aku ini adalah tempat bukan tempat keturunan orang bersahabat. Aku ini adalah tempat bukan tempat keturunan bangsawan, raja dan lain-lainnya. Tapi aku ini adalah tempat amal ibadah soleh. Kalau yang masuk ke liang lahat, amal ibadahnya baik, sholatnya baik, maka dia akan selamat. Tapi kalau yang masuk ke liang lahat ini adalah orang yang ahli maksiat, orang yang tidak baik, pasti dia tidak akan selamat. Ini yang masuk ke liang lahat, orang yang begitu mulia. Maksudnya apa? Ini nasihat buat diri kita. Beliau itu nasabnya, putrinya dari Rasulullah SAW yang begitu dicintai, begitu dimuliakan. Masuk ke liang lahat bukan karena dia anak atau putri Rasulullah SAW, karena memang dia adalah seorang yang zuhud, seorang yang saleh, seorang yang berbuat amal baik. Ini maksudnya nasihat buat diri kita. Orang putri Rasulullah aja masuk ke liang lahat dengan amal ibadahnya, bagaimana dengan kita? Karena di dalam kubur, di dalam liang lahat, ada orang lain. Orang masih di dunia sama anak presiden juga, para aturan bisa diterobos. Kenapa di dunia? Dia punya alamat atau RA. Masalah hukum, masalah aturan bisa dirubah. Kenapa? Di dunia. Tapi ketika masuk ke liang lahat, urusannya sudah beda. Urusannya bukan diri sendiri, nafsi. Ini nasihat buat diri kita. Raihlah surga dengan jerih payah, dan jauhilah neraka dengan jerih payah kita sendiri. Fa'inal jannata la yanamu salihuha wa inan nara la yanamu harihuha. Sungguhnya kita mencari surga, mencari jalannya surga, begitu banyaknya kenikmatan, tidak hanya dengan berleha-leha dengan mencarinya, tapi dengan jerih payah saja. Wa inal jannata mahfufatun bil makarihi wa inan nara mahfufatun bil ghadati. Dan sesungguhnya jalan menuju surganya itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak enak. Tapi jalan menuju neraka selalu dikelilingi dengan sesuatu hal yang besar-besar. Karena ada nyanyian itu, nyanyian dari Roma Irama ya. Apa yang enak-enak itu dilarang. Cuma bisa apa ya? Nah, yang asik-asik itu dilarang. Karena jalan menuju surga itu begitu teramat baik bagi orang-orang yang tidak bisa menikmati. Tapi pada hakikatnya jalan menuju surga, ketika Allah memberikan suatu kenikmatan, itu adalah nikmatnya luar biasa. Kita diberikan kenikmatan kumpul seperti ini, alhamdulillah diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun pagi-pagi, kalau hujan gerimis, enakan tidur ke mana? Enak tidur ke tempat kalau tidur.
Tapi karena cintanya kita kepada majlis ini, karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paksain, kita bangun untuk menuju tempat ini dan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menjauhkan hal-hal neraka, tidak hanya dengan leha-leha. Kita terus berupaya menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal kemungkaran, hal-hal kemaksiatan. Karena kita dikelilingi begitu banyak kelezatan-kelezatan yang menggapai penangannya untuk menuju neraka. Itu adalah cobaan dan godaan buat diri kita. Ketika Allah berikan kenikmatan pangkat, Allah berikan kenikmatan kekayaan dan lain-lainnya, sesuatu kelezatan, suatu kenikmatan, tapi di situ godaannya begitu banyak dan begitu menyeramkan. Kemudian syahwat, wa inna an-nara mahtumatun bil ladzati wa syahwat la turhiyakum anil akhirah. Maka janganlah kamu lalai dari hal-hal akhirat. Karena tujuan kita hidup di dunia itu adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di dunia, hidup di dunia itu hanya sementara. Tujuan akhir kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana surga Allah telah persiapkan begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan. Bagaimana kita menggapainya? Bagaimana kita meraihnya dengan diri kita sendiri, bukan dengan dari orang lain. Bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal godaan-godaan, cobaan-cobaan dunia yang begitu nikmatnya, begitu lezatnya. Bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan kita, sehingga kita tetap dalam keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.